Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktari Valdiatna dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menganalisis unsur kebahasaan teks karya ilmiah. Sebelumnya saya akan menjelaskan isi dari unsur kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Yang keempat, dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Dalam sebuah teks karya ilmiah terdapat daftar isi yang memuat kata pengantar yang biasa berisi salam, ucapan syukur, terima kasih. Yang kedua, ada bab 2 atau isi. Yang ketiga, ada bab 3 atau penutup yang biasa berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Oke, kita langsung ke poin pertama, penjelasan. Yang dimaksud karya ilmiah ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal apa sih? Jadi, dalam hal ini, penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti saya bermaksud mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Tidak boleh. Ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah, semacam novel atau cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Poin pertama dari unsur kebahasaan ini yaitu kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum. Misalnya penulis atau peneliti. Oke. Di kata pengantar kita lihat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bla 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 bla. Tentang kemampuan yang harus dicegah, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih penulis. Nah, ini poin pertama ada di teks karya ilmiah ini ada. Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Apa sih bermakna ganda itu? Dengan kata lain, bahasa yang digunakan itu harus reproduktif. Artinya, apabila penulis menyampaikan informasi, misalnya yang bermakna X, pembaca pun harus memahami informasi itu dengan makna X pula. Informasi X yang dibaca harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari informasi X yang ditulis. Maksudnya adalah, jika kita membuat suatu judul dari teks karya ilmiah, berjudul Gempa Bumi, ya isinya harus gempa bumi, dan dari penelitian tersebut, bukan dari bayangan kita sendiri, dan faktual pastinya, bersifat faktual. Di sini contoh ada di landasan teori. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Dari www.dupelangi.com. Di sini juga ada nih. Gempa bumi adalah pelepasan energi secara tiba-tiba yang diteruskan melalui lapisan bumi ke segala arah dalam bentuk gelombang-gelombang seismik. Dari Wardiatmoko, Geografi Jakarta, chapter 2013. Nah, ini berarti sudah terbukti keasliannya dan tidak menerka-nerka. Dan isinya pun pasti sama dengan pengguna. Jadi pembaca juga harus pintar memahami judul dan isi teks karya ilmiah. Poin 3, ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Maksudnya makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Maksudnya apa sih? Jadi
penulisan teks karya ilmiah ini harus tegas, tidak ragu-ragu, harus mantap gitu. Tidak ragu-ragu maksudnya dia menulisnya tuh udah dari terbukti gitu, sudah ada peneliti yang meneliti. Harus tegas, pokoknya tegas lugas seperti itu. Tegas ya, kalau bahasnya tentang gempa bumi ya gempa bumi terus, seperti dilanjutin nih, gempa bumi vulkanik, tektonik, keruntuhan. Nah, itu termasuk gempa bumi juga. Lalu ada di sini gempa bumi dalam, menengah, dangkal. Itu termasuk gempa bumi juga. Penyebab, dampak, longsor juga itu akibat gempa bumi, bisa kerusakan bangunan, bisa juga banjir, bisa kebakaran, bisa juga polusi dan lain-lain. Nomor 4, dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya ini digunakan kata seperti frasa atau klausa, maka penulis itu harus terlebih dahulu menjelaskan arti kedua kata itu sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh gitu. Jadi maksud poin keempat ini, penulis ini harus mengerti dulu bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh pembaca, seperti individu. Mungkin banyak orang yang tahu, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Berarti penulis harus lebih dalam memahami apa itu individu. Secara individu harus beradaptasi. Individu itu maksudnya, mungkin pembaca bisa mikirnya individu kita sendiri, atau individu satu orang saja. Bisa yang lain. Maksud pembaca, tapi maksud penulis itu individu itu kita semua, kita diri sendiri dulu yang harus bisa beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Adaptasi itu maksudnya bisa menyesuaikan diri. Lalu di sini poin keempat juga ada di ini sini vulkanik, tektonik. Penulis juga menjelaskan di sini nih. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan. Jadi penulis dia sudah memahami lebih dalam dan dicantumkan di situ juga. Itu sih unsur kebahasaan yang harus dimiliki oleh teks karya ilmiah. Mungkin di sini saya akan membacakan sedikit saja kata pengantar. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karyanya. Penulis beri judul Gempa Bumi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Neneng Ketiyuniarti selaku guru bahasa Indonesia SMA Negeri 4 Kota Bogor yang telah membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan karya ilmiahnya. Lanjut kata pengantar sudah, lalu pendahuluan, latar belakang masalah gempa bumi merupakan getaran tanah akibat pergeseran lapisan bumi, di antaranya bencana alam yang dialami manusia. Gempa bumi merupakan bencana yang paling merusak. Gempa bumi terjadi setiap hari di bumi, namun kebanyakan kecil dan tidak menyebabkan kerusakan apa-apa. Gempa bumi kecil juga dapat mengiringi gempa bumi besar dan dapat terjadi sesudah, sebelum, atau selepas gempa bumi besar tersebut. Tujuan penulisan: macam-macam gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi, dampak gempa bumi, cara menanggulangi. Permasalahan masalahnya apa saja macam-macam gempa bumi, apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, bagaimana dampak yang ditimbulkan gempa bumi, bagaimana cara menanggulangi gempa bumi yang terjadi. Landasan teori: gempa bumi adalah getaran goncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Dari
duopelangi.com, lalu ada dari Wardiatmoko, Geografi Jakarta Hak Cipta 2013, dari www.dilihatia.com, dan Hidayat Bambang Bumi, dan Antariksa Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979. Lalu kita ke bab 2 atau bab isi pembahasan macam-macam gempa bumi. Gempa bumi ada runtuhan, gempa vulkanik, gempa tektonik. Gempa runtuhan itu terjadi karena reruntuhan bebatuan besar dari ketinggian. Lalu gempa vulkanik itu adalah gempa yang terjadi akibat letusan gunung Merapi. Lalu gempa tektonik itu akibat pergeseran lempengan bumi bisa menjadi gempa. Lalu gempa bumi dapat pula diklasifikasikan menurut dalamnya fokus gempa tersebut dari permukaan bumi, yaitu gempa bumi dalam, menengah, dan dangkal. Gempa bumi dangkal itu gempa yang potensi hipoternya berada dalam lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Kalau menengah 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dangkal itu 60 km di bawah permukaan bumi. Penyebab terjadinya gempa bumi ada beberapa penyebab terjadinya, seperti letusan gunung Merapi, longsoran batu besar, atau pergeseran lempengan bumi. Lalu dampak gempa bumi terhadap lingkungan. Bisa terjadi longsor. Kok bisa sih terjadi longsor gempa bumi? Ya karena saking besarnya gempa, daratan dengan curaman, landasan miring, tanah miring, bisa saja longsor. Retakan tanah, kerusakan bangunan. Kok bisa sih kerusakan bangunan? Saking kencangnya gempa itu bisa menghancurkan tembok itu padat bentuknya. Jadi kalau dia keguncang itu berlawanan arah dan tidak kuat tembok menahan. Banjir, kok bisa banjir? Tektonik itu bisa menyebabkan banjir. Gempa itu bisa menyebabkan banjir. Gimana caranya? Mungkin waduk, temboknya retak, banjir, bisa. Dan air sungai tersumbat akibat longsoran batuan, lalu menuju ke pemukiman, bisa juga. Lalu kebakaran, orang saking paniknya atau lupa mematikan kompor akibat gempa, itu bisa saja menimbulkan percikan api, kebakaran. Polusi udara, perubahan struktur tanah, krisis air bersih, tsunami, degradasi lahan dan kerusakan, hilangnya makhluk hidup, dan lain-lain. Cara mengenali gempa bumi, lihat ke langit. Apakah ada bangunan-bangunan besar atau tiang-tiang panjang yang bisa merugikan diri sendiri? Coba diuji medan elektronik di dalam rumah. Elektroniknya itu takutnya kalau putus kena diri sendiri, bahaya. Perhatikan hewan-hewan. Apakah ada di rumah? Kasihan hewan kita kan. Tahu nggak? Air tanah menguap atau tidak? Kalau banjir repot juga jalannya. Lalu penutup, kesimpulan, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi yang biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Lempeng bumi. Tipe gempa bumi adalah gempa tektonik dan vulkanik. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Caranya itu menentukan tempat-tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa bumi, menyediakan air minum untuk keperluan darurat, menyiapkan tas ransel yang berisi dokumen-dokumen penting, daftar pustakanya dari Hidayat Bambang 1979, Bumi dan Antariksa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, wardiatmoko.2012.geografi.jakarta Hak Cipta, www.dilihatia.com, www.duopelangi.com. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.